Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat pertama hingga ayat ke-4. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Horas Marita Sudina. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kembali kepada kita untuk datang beribadah ke rumahnya yang kudus ini di GKPA Jalan Cangkir. Setelah 1 minggu kita melewati masa pelayanan kita, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan kini tiba saatnya kita berhenti sejenak, datang menyembah Tuhan, mendengar firman-Nya, karena kita yakin sabdanya adalah kekuatan baru untuk menghadapi persoalan kehidupan kita dan memberi kita arahan, bimbingan, hikmat-Nya menjalani kehidupan ke masa depan. Tema firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-20 setelah Trinitatis ialah orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Frasa orang benar hidup oleh percayanya ialah sebuah prinsip penting dalam kehidupan rohani orang percaya. Karena sejatinya dia hidup bukan karena apa yang ada padanya, tetapi dia hidup karena percaya. Hidup karena percaya ini membentuk karakter yang kokoh, yang kuat, yang unggul dalam setiap orang. Ini yang hendak kita gumuli dalam tema ini. Karenanya dalam beberapa catatan, apa yang akan kita pelajari dari perikop ini, yang melihat bagaimana orang percaya, orang benar hidup karena percayanya. Yang pertama yang kita pelajari dari teks ini ialah kehidupan orang benar berpusat pada iman kepada Tuhan. Jadi kehidupan orang beriman itu atau orang yang benar itu berpusat pada iman. Jadi karena iman itulah orang benar itu dia hidup. Kalau dia tidak punya iman, dia mungkin sudah kalah, dia sudah gagal dalam kehidupannya. Tapi pusat dari kehidupannya bukan pada masalah, pusat dari kehidupannya ialah iman. Jadi hidupnya bukan ansih untuk kehidupan fisik, tapi kehidupan yang dia bangun ialah kehidupan fisik dan rohani.
Karenanya orang yang benar oleh karena imannya, fondasi imannya yang benar ialah iman. Beriman atau berpercaya kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga dia tidak mengandalkan percayanya, imannya pada kekuatannya sendiri, pada keadaannya, pada situasi yang sedang dia hadapi. Itu yang kita lihat. Kalau dikatakan orang benar hidup oleh karena percaya. Yang kedua, apa yang hendak kita pelajari dari teks ini, perikop ini, yang kedua, orang percaya itu sebagai penggerak untuk hidup. Jadi percaya itu sebagai motor menggerakkan seluruh kehidupannya untuk hidup. Jadi yang menggerakkan dirinya berjalan, bersaksi, bersekutu, melayani ialah percaya. Kalau dia tidak percaya, tidak memiliki percaya, maka dia akan bisa malas-malasan, atau dia tidak peduli, atau dia tidak melakukan apa-apa, atau dia tidak bisa termotivasi melakukan sesuatu. Tapi karena dia memiliki percaya, maka itulah yang menggerakkan kehidupannya. Itulah yang menggerakkan tubuh pikirannya bertindak untuk mewujudkan sebuah tindakan nyata sebagai orang percaya. Sambil alegorinya begini. Kalau kita pernah mendidik anak kita berjalan yang usia 1 tahun, 2 tahun, ketika kita ajar berdiri dan berjalan, terkadang dia jatuh. Apakah dia menangis? Tidak. Dia tertawa. Dia jatuh tertawa. Dia jatuh tertawa. Mengapa dia tertawa? Mengapa anak kecil, bocah itu ketika dia belajar berjalan tertawa, bukannya menangis? Karena dia berpikir, percaya, bagianku ialah pandai berjalan. Maka dia bahagia. Kalaupun jatuh, dia bangkit lagi. Kalaupun sakit, dia bangkit lagi, tertawa. Supaya apa? Bagianku ialah pandai berjalan. Jadi sakit atau jatuh atau menderita itu tidak dia pikirkan. Karena apa? Dia meraih bagiannya pandai berjalan. Ini tadi kedua yang mau kita renungkan. Percaya itu yang menggerakkan kita hidup. Jadi yang menggerakkan kita hadir ke gereja ini karena percaya. Atau kita datang ke gereja ini karena tugas rutin. Karena kita berlabel Kristen, berKTP Kristen, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Daripada dibilang orang nanti, itu keluarga Kristen tak pernah ke gereja. Maka untuk menunjukkan kita Kristen datang ke gereja. Kalau itu yang menggerakkan kita, maka sia-sialah kita datang beribadah. Tetapi kalau yang menggerakkan kita adalah iman, percaya, saya datang beribadah ke GKP Ajaran Cangkir karena saya telah menerima keselamatan, karena saya telah diberkati Tuhan, karena saya telah melakukan kehendak Tuhan, maka 1 minggu akan kugunakan bersaksi, bersekutu, melayani, maka tiba saatnya melayani Tuhan dan memuji Tuhan di rumahnya yang kudus. Berarti iman itu, percaya itu menggerakkan kita datang beribadah. Atau kita melihat begini, mengapa terus kita percaya atau kita menjalani kehidupan walau kita mengalami kegagalan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan. Mengapa kita tetap tegar? Karena ada percaya yang menggerakkan kita. Kita yakin bagian kita ialah surga. Jadi kalaupun kita mengalami kegagalan, penderitaan, kesulitan atau segala macam yang sulit di dunia ini, kita tertawa menghadapinya karena bagian kita ialah surga. Jadi kita tidak pernah merasa menderita kalau ada persoalan hidup di dunia ini. Karena itu adalah latihan untuk menuju bagian kita di surga. Itu yang kedua yang kita pelajari. Orang benar hidup oleh percayanya. Percaya itu menggerakkan kita melakukan kehendak Tuhan. Walau ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada orang
yang tidak suka kepada kita, atau kita mengalami penderitaan, kita mengalami persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang hendak kita pelajari dari perikop ini, orang benar hidup oleh percayanya. Kehidupan orang percaya itu kontras. Kontras dengan siapa? Orang fasik. Di ayat 4 kita lihat orang fasik itu membusungkan dada. Dan dikatakan di situ ayat 4, sesungguhnya orang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Berarti hatinya bengkok, pikirannya jahat, rancangannya duka cita. Dia ingin merancang orang lain kacau balau, menderita. Dia merancang damai sejahtera menjadi tangis, kertak gigi, ratap tangis. Dia merancang segala yang baik menjadi buruk karena hatinya tidak lurus. Itu orang fasik. Tapi orang benar, dikatakan di ayat 4, orang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya apa? Orang benar tetap melakukan kebaikan dan hidup dengan rendah hati. Jadi kehidupan orang benar oleh percayanya selalu menghadapi kontras di dalam kehidupannya. Itu sebab orang benar itu sangat sedikit kita temui karena tidak disukai orang. Tapi orang yang tidak lurus hatinya ada banyak kita temui. Makanya orang benar itu biasanya circle pertemanannya sedikit. Tapi orang yang tidak lurus hatinya, orang fasik, circle pertemanannya besar. Karena mereka bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi orang benar tidak pernah bersekongkol melakukan kejahatan. Karena hatinya lurus untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang kita belajar. Hidup oleh percayanya. Orang benar itu menghadapi kontras, perlawanan dengan orang yang tidak lurus hatinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, iman sebagai sumber kehidupan di tengah situasi kesulitan. Jadi ada kesulitan, ada persoalan kehidupan, ada pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa kita lakukan, harus kita hadapi, harus kita jalani. Tapi karena kita percaya, kita tidak kalah dari penderitaan itu, persoalan itu. Tapi kita meyakini dalam situasi sulit ada sumber kehidupan kita, yaitu iman. Habakuk begitu. Dia menghadapi persoalan yang sulit, tetapi di tengah kehidupan yang sulit, situasi yang tidak baik-baik itu, dia berseru kepada Tuhan, menanti jawaban dari Tuhan. Dan itulah yang membuat dia hidup. Dan dia yakini sumber dari kehidupan itu ialah iman, percaya. Itu yang keempat. Yang kelima yang kita pelajari dari teks ini adalah kesetiaan pada janji Tuhan di tengah penantian. Jadi janji Tuhan itu walau lama datang, belum tiba, katanya di ayat 4 tadi, bahkan di ayat 3, sabarlah menderita, sabarlah menanti. Tetapi janji Tuhan itu, katanya di ayat 3, tidak akan tertunda. Sekali Allah berfirman, sekali Allah berjanji, Allah tidak pernah lupa janjinya. Tetapi kita harus sabar menanti penggenapan janji itu. Maka setiap entah berapa lama kita menanti perwujudan janji itu, sabar. Abraham saja menanti janji Tuhan 24 tahun. Dia menanti janji Tuhan supaya menjadikan keturunannya banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dia sabar menanti 24 tahun. Kita berapa tahun menanti janji Tuhan kepada kita? Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Ada yang lebih 25 tahun. Saya pikir belum. Maka sabarlah menanti jawaban Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah orang percaya itu hidup oleh imannya? Bagaimanakah orang benar itu hidup oleh percayanya? Bagaimana cara kita? Andaikanlah kita semua ini orang benar, dan pastilah orang benar. Kalau orang GKP akan orang benar.
Tidak ada hati orang GKP yang tidak lurus hatinya. Tidak ada hati GKP ini yang bengkok hatinya, bukan. Apalagi yang hadir saat ini di gereja ini. Semua ini orang benar. Apa arti benar? Kita mengatakan, aku Pak Pendeta, Mang Pendeta, setiap hari hatiku bengkoknya, jatuh bangun. Mana mungkin aku orang benar? Oke, enggak apa-apa. Orang benar ialah orang yang menyadari diri berdosa, dan ketika sadar berdosa, dia mohon ampun kepada Tuhan, maka saat itu dia dibenarkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 1:9. Setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, saat itu Tuhan yang setia telah menjadikan kita menjadi orang benar. Maka yang hadir saat ini sudah orang benar, karena tadi kita sudah mengaku dosa. Mari bangkit berdiri mengaku dosa kita. Lalu janji Tuhan atas pengakuan dosa kita. Sekalipun dosamu seperti kermiji, aku buat seperti salju. Berarti kita ini sudah orang suci, sudah orang benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang benar hidup oleh percayanya? Yang pertama, bersikap sabar menantikan jawaban Tuhan. Ayat 1 tadi dikatakan, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Dia bertahan di menara untuk apa? Di ayat 1 itu, untuk mendengar sabda Tuhan, untuk melihat apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Jadi Habakuk berdiri di atas penjaga menara itu untuk mendengar jawaban Tuhan atas pengaduannya. Jadi seorang nabi, dia sabar menanti Tuhan menjawab. Apalagi kita sebagai jemaat, sabarlah menanti jawaban Tuhan. Jangan minta hari ini, besok harus jadi. Kalau tidak jadi Tuhan, maka wah, ini kan kita ancam Tuhan. Maka aku tidak lagi ke GKPA. Maka aku akan pergi lagi cari gereja. Kira-kira begitu kan. Jangan ancam Tuhan itu. Ada di sini ancaman-ancaman. Tapi Tuhan akan menjawab pengaduan kita, akan menjawab seruan kita. Kalau kita mengadu hari ini dalam ibadah ini, permintaan kita banyak dalam ibadah ini, Tuhan pasti jawab. Mungkin belum hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, tapi sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang benar itu hidup oleh percaya. Yang kedua, mencatat janji Tuhan dan mengingatnya. Ayat yang kedua tadi katakan, Tuhan menjawab, katanya, tuliskanlah penglihatan ini. Berarti visi Tuhan kepada Habakuk, dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu. Jadi kalau ada janji Tuhan pada kita, catat di hati kita. Kalau ada catat di loh-loh batu. Kalau sekarang catat di note kita di handphone itu, catat di note. Ada janji Tuhan. Setiap mendengar firman Tuhan, ada janji Tuhan kepada aku. Misalnya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Catat, Tuhan menyertai aku sampai akhir zaman. Dikala engkau atau dikala kita menghadapi kesulitan, tidak ada teman kita, tidak ada yang mendukung kita, tidak ada yang membela kita. Ingat, Tuhan menyertaimu sampai akhirnya. Catat ini. Maka Tuhan akan menjawab seruan kita. Ada banyak janji Tuhan kepada kita masing-masing. Catat janji Tuhan itu. Supaya apa? Kita mengingat janji Tuhan itu. Dan hiduplah dalam kebenaran sebagai orang percaya. Maka janji itu tidak tertunda, tetapi akan Tuhan wujud nyatakan seturut dengan waktu Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana orang benar hidup oleh percayanya. Yang kedua, yang ketiga, mengandalkan iman di segala keadaan. Jadi jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri, kepintaran kita, atau apa yang ada pada kita menghadapi persoalan. Kita bisa gagal. Peluru kita tidak banyak nanti kalau kita mengandalkan kemampuan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Tuhan terimpartasi ke dalam tubuh, jiwa kita, maka kita kuat. Sekalipun tubuh kita mungkin tidak gagah, tidak kokoh, tapi kalau ada Tuhan di dalam diri kita, maka kita kuat menghadapi penderitaan.
menghadapi pergumulan kita, menghadapi anak cucu kita mungkin, atau menghadapi karir kita, teman sekantor kita, menghadapi bisnis kita. Karena ada Tuhan yang menguatkan kita dalam keadaan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana orang percaya hidup oleh karena percayanya menjaga kerendahan hati, tidak sombong, tidak dikatakan sini membusungkan dada. Orang benar itu biasanya sedikit bicara, banyak bertindak. Biasanya tong kosong itu nyaring bunyinya. Yang tak berisi itu dia berkoar-koar supaya kelihatan berisi, padahal tak berisi. Kalau tong yang berisi kita paksa bunyi pun tidak bisa, dia paling tik tik tik. Tapi kalau ada kekurangan, isinya itu keluar menolong orang. Kalau ada orang bersedih, isinya itu keluar menghibur orang. Ketika ada orang kekurangan atau orang bersedih atau orang mengalami kesulitan, isi dalam hati orang benar itu keluar, peduli kepada orang yang bergumul. Jadi dia tidak banyak ngomong, tapi dia banyak mengeluarkan dari dirinya untuk orang lain. Daripada omon-omon kan, banyak ngomong tapi tidak pernah berbuat. Itu bukan orang benar, itu orang yang hatinya tidak lurus. Tapi orang yang hatinya lurus, orang benar, dia mengeluarkan dari perbendaharaan dirinya yang benar itu untuk menolong orang lain, memberikan solusi pada situasi yang tidak baik. Itu yang kelima, keempat. Pertanyaan kita sekarang, apakah yang harus kita renungkan, yang kita bawa pulang dalam merayakan minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang akan kita imani, kita gumuli dan kita hidupi satu minggu ke depan. Yang pertama, kepercayaan menuntun kehidupan orang benar. Jadi percaya kita itulah yang menuntun kita ke jalan benar dan jalan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus, maka jalan kita pasti menuju jalan kebenaran dan hidup. Apa bedanya benar dan betul? Bedanya mungkin agak sedikit ya, mungkin sama artinya, benar betul samanya itu. Tapi kalau kita tambahkan awalan ke dan an, pasti benar dan betul akan terlihat berbeda. Kalau benar ditambah awalan ke dan an, maka dia kebenaran. Tapi kalau betul ditambah awalan ke dan an, menjadi kebetulan. Orang yang benar tidak pernah kebetulan. Hidup orang percaya tidak ada kebetulan. Tapi hidup orang percaya ialah kebenaran. Orang benar tidak pernah kebetulan. Orang benar pasti melakukan kebenaran. Jadi kehidupan kita sekarang berada di gereja ini bukan kebetulan, tapi ini kebenaran. Bahwa setiap orang yang percaya akan dituntun jalan hidupnya menuju jalan yang benar dan kehidupan. Siapa orang yang percaya dan diberkati Tuhan, pasti dalam dirinya dituntun untuk menyembah Allah yang benar di rumah yang kudus, di gereja. Tapi orang yang tidak punya kebenaran dalam dirinya, sudah tiba saatnya beribadah hari Minggu, dia lebih memilih piknik jalan-jalan. Itu kebetulan, tidak kebenaran. Jadi jangan jadikan kita sebagai orang benar. Hidup kita ini kebetulan. Tidak ada kebetulan. Tapi kita hidup dalam kebenaran. Yesus tidak kebetulan turun ke dunia ini. Tetapi Yesus turun ke dunia ini adalah kebenaran untuk menebus manusia dari dosanya. Supaya upah maut itu diambil Yesus mautnya, supaya kita hidup kekal. Jadi itu kebenaran.
Itu yang kita lihat, yang pertama. Yang kedua, keberanian untuk menunggu dengan sabar. Jadi orang benar oleh karena percayanya adalah menjadi orang yang berani, tidak pengecut. Kalau tiba ada masalah dalam hidupnya, dia tidak lari dari masalah. Kalau ada kesulitan, dia tidak lari dari kesulitan. Tapi orang benar menghadapi kesulitan, orang benar menghadapi persoalan, sehingga dia menang melalui kuasa Tuhan. Jadi orang benar itu tidak pengecut, tetapi dia menghadapinya, menantang sambil memohon hikmat Tuhan, sehingga dia menjadi orang benar yang berkemenangan. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, atau masa depan kita, hadapi dengan kebenaran Tuhan. Punya iman, punya percaya yang menggerakkan hidup kita, supaya kita beroleh bagian kita yang kita harapkan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu. Masa depan tidak ada yang tahu, tidak menentu. Tapi di situasi apapun, orang benar tidak takut. Karena iman orang benar tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung pada kondisi. Tetapi apapun kondisinya, orang benar selalu berjalan dalam kebenaran. Tanggal 20 Oktober nanti kita pergantian pemimpin negara. Kita tidak tahu situasi politik di negara kita. Entah apapun yang terjadi, kalau orang benar tidak takut, tidak ragu, berjalan di situasi apapun. Jadi jangan takut. Mari kita hadapi dengan iman yang benar. Yang keempat, mari kita sadari bahwa ketika kita hidup menjadi orang benar oleh karena percaya, maka di hadapan kita ada banyak musuh-musuh kita. Ada banyak orang-orang yang membusungkan dada, orang yang tidak lurus hatinya, orang yang setiap hari menjerat kita, orang yang siap mengaum untuk menerkam kita, sadar bahwa ada di depan mata kita yang siap akan menghancurkan orang benar. Makanya biasanya orang benar karena banyak masalah, dia pilih tidak jadi orang benar. Karena sedikit temannya, dia mungkin takut menghadapi, capek menghadapi musuh-musuh ini. Udahlah, akhirnya dia pilih menjadi orang fasik supaya enak berjalan di dunia ini. Itu prinsip salah. Di awal tadi sudah katakan, orang benar hidup oleh percayanya. Itulah prinsip utama orang hidup. Jadi ini penting, karena dia hidup karena percaya, bukan hidup karena situasi dan kondisi. Yang terakhir, panggilan untuk menjadi saksi iman. Tadi dikatakan di ayat 2, dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku, ayat 2, Tuhan menjawab aku, tuliskanlah. Lalu di bawahnya, supaya orang ambil sambil lalu dapat membacanya. Jadi kalau kita sudah menghidupi iman kita dengan baik dan benar, kita mewujudkan iman kita oleh karena percaya tadi dengan baik dan benar, melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, melakukan kebaikan, tiada hentinya, maka kita menjadi saksi Kristus. Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang siap dibaca kapan saja oleh siapa saja. Jadi orang benar itu hidupnya open letter. Jadi surat yang terbuka, yang siap dibaca, dan menjadi kesaksian yang hidup kepada setiap orang. Ini yang menjadi kehidupan orang benar. Dia tidak ada yang disembunyikan. Dalam hidupnya tiada kepura-puraan, tiada tipu daya. Hidupnya ialah jalan lurus dan jalan kebenaran. Karena itu jadilah orang benar yang hidup oleh percayanya. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami menjadi orang benar yang hidup oleh percaya kami. Kepercayaan itu menuntun kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami berani untuk menanti perwujudan jawaban atas segala pergumulan kami, seruan kami kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu. Bahkan kami menyadari bahwa di depan kami ada banyak musuh-musuh kami. Ketika kami menjadi orang benar yang berjalan dalam kebenaran. Dan akhirnya kami dipanggil untuk menjadi orang benar sebagai saksi Kristus yang terbuka dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu hari ini serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi